Halo, yes, gue balik lagi dan kembali ngebahas wewangian. Kali ini wewangian atau parfum-parfum dari designer, I believe designer brand yang menurut gue kalau ini lo masih bisa dapat, ini adalah parfum-parfum yang udah di discontinue dan ya kalau emang lo masih bisa dapat di toko itu sayang untuk dilewatkan. Jadi ini adalah parfum-parfum yang banyak banget kolektor atau fraghead atau orang yang ngekepoin wewangian atau yang nostalgic dengan wewangian itu sangat-sangat pengen punya gitu loh. Jadi buat lo yang penasaran parfumnya apa aja, dilanjut ya. Dari yang pertama apa dulu ya? Oke, gue buka dengan ini adalah Yves Saint Laurent M7 yang waktu itu di Yves Saint Laurent atau YSL itu masih dipegang oleh Tom Ford. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat breakthrough atau kayak wah ini terobosan terkeren di dunia desainer yang memakai aroma oud ke arah western gitu. Jadi ini kayak kalau lo masih bisa dapat dengan harga yang relatif lo masih bisa jangkau. Kembali masalah harga itu sangat-sangat kondisional sekali. Kalau memang ada yang menghargai ini dengan harga 2 juta dan lo ngerasa emang lo segitu pengennya, ya boleh, go ahead. Tapi kalau gue mungkin kalau 2 juta mikir gitu. Ini gue lupa gue dapetnya berapa. Wanginya itu rempah banget, spicy banget, dan kembali kalau gue di sini tidak banyak ngomongin SPL. Why? Karena SPL di kulit gue belum tentu sama dengan kulit lo dan biasnya sangat jauh. Oke, jadi kalau emang lo masih bisa dapat M7 yang seperti ini, coba ditangkep aja gitu ya. Jadi ini dia discontinued. Kalau nggak salah dia juga udah ada yang botol kotak yang yang versi yang lebih barunya, tapi itu juga agak susah, mungkin bisa lo tanyain ke reseller andalan lo, oke? Yang berikutnya itu ada dari this is dari House of Kenzo, yang sebenarnya yang di discontinue itu adalah yang Le Tigre. Yang Le Tigre ini di marketing buat cewek, terus habis itu ini adalah yang kayak must have sebenarnya kalau lo cari. Kalau ngomong powerhouse di Fragrantica gitu ya, istilah powerhouse di wewangian akan muncul nama Elefang, Kenzo Elefang yang memang terkenal sebagai powerhouse. Cuman mungkin kalau untuk yang baru-baru nggak se-powerhouse itu gitu ya about SPL-nya, karena memang ini terkenal justru pada saat itu adalah karena SPL-nya. Wanginya kayak apa? Wanginya lo lebih perlu PDKT, ini lebih daring dibandingin Le Tigre yang lebih smooth. Ini lebih ini arahnya kemana ya nih wanginya? Yes, agak manis, agak fruity, tapi agak balsamic juga. Jadi kayak ini wanginya kemana, tapi ini juga salah satu yang kalau memang lo masih bisa dapat, bagus. Juga sebenarnya ini gue rasa masih eksis, jadi 3 ini adalah satu collection dari Jungle Collection. Yang ini yang di marketing buat cowok yang kayak sikat, orang bilangnya kayak sikat, ini adalah zebra sebenarnya, tujuannya ini adalah zebra. Jadi buat gue kalau emang lo masih bisa temuin 3 Kenzo Jungle Collection ini, kayaknya menarik gitu buat lo kumpulin. Oke, kalau dari Cacharel, ini ada sesuatu yang gue sendiri nggak nyangka gue bisa punya nih yang kayak gini nih. Kayak ketapel ya, Bo. Ini adalah Nemo gitu. Nemo ini susah sekali untuk lo dapet. Ini udah di discontinue dan barang yang sangat rare gitu. Walaupun wanginya sebenarnya bukan sesuatu yang unik banget, bukan sesuatu yang wow banget, tapi memang wanginya itu mungkin untuk di desainer zaman sekarang susah untuk didapetin. Kalau memang lo ke arah niche, mungkin masih bisa lo dapetin kesegaran wangi ini dari house Itali gitu, yang nuansanya fresh, yang nuansanya agak manis dan berkesan balsamik tapi nggak terlalu lengket. Ini wanginya enak banget, tapi ya agak sulit untuk didapetin. Ini udah di discontinue, jadi parfum discontinue ini banyak menjadi incaran oleh para fraghead atau fragrance enthusiast atau kolektor parfum gitu ya. Oke, berikutnya yang sering banget di hunting itu ada yang namanya Van Cleef & Arpels
Midnight in Paris, yang seperti ini, yang sebenarnya gue secara kebetulan aja dapet, gue lupa waktu itu di mana dapetnya. Tapi wanginya gue sendiri bukan yang wah gimana banget, cuman seluruh dunia itu craving for this gitu. Jadi kayak harganya tuh bisa gila-gilaan banget di luaran sana. Jadi sempet pokoknya dulu mungkin pada dasarnya mungkin tidak laku gitu, tiba-tiba pas ngilang orang nyariin. Sama halnya dengan Bulgari Aqua Amara, you know, yang pada bilang kalau bau amis, bau telur busuk, lalalalala. Tapi begitu udah mau hilang, orang mulai nyari Aqua Amara di mana ya, gitu. Ini sama. Jadi ini susah didapat walaupun wanginya ya sosok aja, dan ini gampang copot. Nggak tahu di era itu sprayer masih kurang oke gitu ya. Oke, sprayernya udah rusak. Sama halnya dengan si Langfang Avant-Garde, Lanvin atau Langfang Avant-Garde. Ini juga yang masih suka dihunting sama para kolektor, para fraghead, cowok-cowok terutama, karena sesuatu yang memang kalau untuk di sekarang sulit. Dan kembali ini sprayernya copot, Bu. Oke. Wanginya wangi yang airy tapi balsamic dan sweet, yang memang untuk pasar zaman sekarang agak susah gitu. Biasanya kalau yang airy cenderung lebih segar, kalau yang manis cenderung lebih tebal. Kalau ini airy tapi manis, yang di pasar desainer saat ini jarang tersentuh gitu. Jadi ini masih banyak yang cari, yaitu Langfang Avant-Garde. Dan berikutnya gue juga masih ngumpulin, kalau ini sebenarnya because of my sentimental reason, itu dari Calvin Klein yang Crave, yang seperti ini. Dulu tuh mantan pacar suka pakai ini, dan gue cari-cari waktu itu ini apa, oh ternyata Calvin Klein Crave, dan ini udah susah banget dapet. Jadi sering banget gue begitu ngelihat ini gue beli walaupun walaupun rusak. Nah, tempo hari gue lihat ada nongol lagi di salah satu toko parfum online, gue lupa yang mana ya. Pokoknya adalah temen gue nge-share ke gue, nih ada nih, karena mereka tahu gue segitu ngumpulinnya si Crave ini. Tapi gue pikir gue udah banyak banget ini, Bo. Jadi gue rasa gue udah cukup punya. Wanginya kayak apa? Wanginya itu sintetik. Wanginya itu manis dan soapy dan fresh. Tapi ya menyegarkan dengan ala-ala di zaman itu kayak Dolce Gabbana Light Blue. Terus ya yang kayak gini, yang arah-arahnya tuh. Tapi ini kayak lebih sedikit ada berkesan laktoniknya, sedikit manis. Pokoknya ini sangat nostalgic buat gue. That's why gue masukin ke list ini. Dan di luaran sana pun kalau lo era-era di 90-an yang atau awal 2000-an udah pakai parfum, itu biasanya lo akan familiar dengan wangi ini dan akan mencarinya. Oke. Next one itu ada dari Givenchy. Dari Givenchy itu banyak banget varian wangian yang kolektor cari, yang fraghead suka, yang di discontinue gitu kan. Itu adalah yang Givenchy Play. Givenchy Play, mau yang play yang bening, mau play yang hitam, atau ada juga yang kayak gini, yang obelisk, kalau nggak salah obelik yang seperti ini. Gue nggak punya yang play dan fast forwardnya, tapi dia kayak gini. Ntar gue buka deh. Ini dia bentukannya tuh kayak pada zaman dulu kan orang suka bawa apa sih bilangnya, yang buat dari Mac itu yang gede, yang buat nyetel musik ya. Bentukannya tuh kayak gitu. Nih kayak gini. Apa sih bilangnya, iPod? No, gue lupa namanya. Karena gue nggak punya, Bo. Gue lebih suka parfum daripada begitu-begituan. Gue lebih beli yang Mursida pada saat itu. Gue nggak beli yang dari Mac. Ini dalamnya seperti apa? Dia tuh bentukannya jadi kayak gini. Gimana ya bukannya ya? Mati loh. Ini bentukannya seperti ini. Nih, jadi Givenchy itu atau botol-botol yang memang playful gitu ya. Dia mengeluarkan botol-botol yang playful dari Givenchy. Makanya menurut gue banyak di hunting selain wanginya yang unik-unik. Kalau ngomongin staying power ya moderate aja gitu. Jadi nggak ada yang wow gimana banget. Kembali tergantung kondisi lo, tergantung gimana cuaca pada hari itu. You know lah, that's why gue tidak akan pernah ngebahas SPL secara detail selain kalau memang sesuatu yang wow banget atau
banget gitu. Oke, lanjut lagi, ini dari Dior. Dari Dior memang ada yang namanya J'adore, ada yang namanya Dior Homme. Tapi buat gue yang akan selalu dihunting oleh penikmat wewangian, wewangian itu adalah yang bentuk botolnya seperti ini ya. Ya Chen, ini adalah flanker atau parfum-parfum dari Poisson atau Poison, Dior Poison. Di sini ada yang gue punya yang di original tapi yang eau de toiletnya. Terus habis itu di sini gue punya yang Midnight Poisson. Ini ada yang Hypnotic Poisson atau Hypnotic Poison. Oke, kalau bahasa Prancis gue agak-agak ngaco ya udahlah ya gitu. Jadi ini adalah selain karena botolnya yang lucu dan wangi-wanginya yang sangat-sangat keren banget. Masing-masing punya keunikan wangi yang berbeda, makanya kalaupun gue punya yang pure Poisson atau mungkin Poison Girl gue belum punya, well, buat gue ini memang banyak dihunting. Next yang masih banyak juga dihunting, apalagi kalau ini kayaknya lebih banyak oleh orang-orang yang memang tahu parfum jadul, parfum lawas, dan tahu bagaimana indahnya ini adalah The Red Cap dari Dolce Gabbana. Ini begitu muncul, mau testernya yang botak, mau yang full presentation, mau yang edisi Itali, mau yang edisi mana lagi sih, ini yang Prancis, Jerman, or anywhere, atau manapun, ini kayaknya punya gue yang Jerman. Orang akan cari karena wanginya itu klasik, aldehyde yang unik, yang kayak wangi, ada yang bilang wanginya kayak wangi sabun B29, tapi buat gue ini wanginya keren. Untuk apa ya klasiknya itu tidak lekang oleh waktu dan ini masih banyak yang cari. Oke. Berikutnya ada dari House of Gucci, itu ada Gucci Envy, Gucci Envy. Ini yang for men, yang for woman-nya juga yang botolnya lebih tinggi, itu masih banyak yang cari dan masih banyak yang suka. Dan di luar negeri pun hype-nya, demand-nya tinggi sekali untuk Gucci Envy ini. Bisa dicek mungkin untuk harga-harganya. Kalau di luar negeri harga di eBay itu gokil sih Shay. Jadi ini wangi cowok yang memang tidak pasaran. Mau di zaman itu atau di sekarang susah buat dapet wangi yang seperti ini. Nice one. Ini paling ya kembali bisa didapat di ranah niche kalau zaman sekarang. Last but not least, ini kalau misalkan gue nemu sekalipun gue pastinya pasti pengen. Ini karena gue eman. Ini adalah dari McQueen Kingdom, oke? Yang seperti ini, bentuknya kayak hati. Ini kalau dilihat tuh bentuknya kayak hati gitu ya. Nih botolnya tuh seperti ini, botolnya unik banget, cakep banget, dan wanginya, ini wanginya jadi beberapa temen gue juga punya, ternyata ada maybe entah itu efek turn atau efek kayak reformulasi gitu, batch yang berbeda. Nah kebetulan gue dapet batch yang wanginya super duper smooth, super duper ambery and yummy, yang keren banget, keren abis. So ini nyemprotnya gimana coba? Gila sih, ini wanginya at some point mungkin nada-nadanya akan banyak ditemukan di parfum-parfum yang udah ada di era itu, tapi ini dapat sisi edgy, dapat sisi gothic dari nuansa-nuansa McQueen. So buat gue ini bukan cuma buat gue, menurut gue ini masih banyak dicari dan susah banget dapetnya. Jadi kalau emang lu masih bisa dapat, entah itu di pasar Timur Tengah, entah itu di toko kosmetik lawas, karena ini kalau nggak salah gue dapet di toko kosmetik lawas. So lucky you, karena ini banyak banget dihunting oleh para penikmat wangi yang endul gitu. Oke, I think that's all parfum-parfum yang ada di koleksi gue yang menurut gue sudah didiscontinue dan masih banyak orang yang craving dan mencari dan pengen dan nostalgic. Yes, itu dia parfum-parfumnya. Oke, thank you so much for watching. Bye.